Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Asmarini Nawasari dan ini kawan-kawan saya, kami mahasiswa dari Akademi Gizi Andalusia. Di sini kami akan mengadakan penyuluhan kepada ibu hamil. Sebelumnya, saya beserta kawan-kawan saya banyak-banyak berterima kasih kepada Bapak Camat dan jajarannya serta ibu-ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke acara ini. Dan saya juga berterima kasih kepada teman-teman atas kerjasamanya sehingga penyuluhan ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Di sini langsung saja saya akan menjelaskan mengenai penyuluhan kepada ibu hamil dengan tema menjaga ibu dan janin sehat cerdas. Jadi di sini kenapa sih kita tuh ketika hamil perlu mengetahui apa itu gizi seimbang, apa manfaatnya, apa dampaknya jika kekurangan gizi dan lain sebagainya. Jadi di sini pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai gizi seimbang. Jadi gizi seimbang itu sebenarnya susunan pangan sehari-hari yang di dalamnya itu mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan memantau berat badan secara teratur dalam rangka mempertahankan berat badan normal untuk mencegah masalah gizi. Selanjutnya itu apa saja sih manfaat dari gizi seimbang? Yang pertama, memenuhi kebutuhan zat gizi ibu dan janin. Yang kedua, mencapai status gizi ibu hamil dalam keadaan normal sehingga si ibu ini dapat menjalani kehamilan dengan baik dan aman. Artinya nggak berdampak sesuatu yang buruk baik itu untuk si ibu ataupun untuk janin. Yang ketiga, membentuk jaringan untuk tumbuh kembang janin dan kesehatan ibu. Yang keempat, mengatasi permasalahan selama kehamilan. Yang kelima, ibu memperoleh energi yang cukup yang berfungsi untuk menyusui setelah kelahiran bayi. Selanjutnya ada pesan gizi seimbang untuk ibu hamil. Yang pertama, itu mengonsumsi aneka ragam pangan lebih banyak. Gunanya itu untuk memenuhi kebutuhan energi, protein, vitamin, mineral sebagai pemeliharaan, dan pertumbuhan perkembangan janin serta cadangan selama menyusui. Yang kedua, membatasi makanan-makanan yang mengandung garam tinggi. Fungsinya itu untuk mencegah hipertensi karena hipertensi ini dapat meningkatkan resiko kematian janin, terlepasnya plasenta, serta gangguan pertumbuhan. Yang ketiga, minum air putih lebih banyak untuk mendukung sirkulasi janin. Asupan air minum yang dianjurkan untuk ibu hamil itu sekitar 2-3 liter per harinya. Yang keempat, membatasi minum kopi. Kenapa sih kita itu harus membatasi minum kopi? Karena kopi itu mengandung kafein yang nantinya itu bisa meningkatkan buang air kecil. Akibatnya, ketika kita kelebihan dalam buang air kecil, kita akan mengalami dehidrasi. Juga tekanan darah itu bisa meningkat dan detak jantung meningkat. Seperti itu, dianjurkan itu paling banyak minum kopi itu 2 cangkir kopi per harinya. Nah, selanjutnya di sini berapa sih penambahan gizi yang dibutuhkan untuk ibu hamil? Karena ketika hamil, masa kehamilan itu kan kita makan tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk si janin juga. Istilahnya kita itu makan untuk 2 orang, yaitu untuk diri kita sendiri dan untuk si janin. Jadi di sini ada beberapa zat gizi yang memang dibutuhkan lebih seperti itu. Untuk trimester pertama, yaitu contohnya ada energi. Penambahan energi di sini itu sebanyak 180 kilokalori, proteinnya 20 gram, lemak 6 gram, serta karbohidrat 25 gram.
atau setara dengan biskuit satu buah besar sekitar 10 gram, telur ayam rebus 1 butir sekitar 55 gram, susu sapi segar setengah gelas atau setara dengan 100 gram. Nah, untuk trimester 2 dan ketiga, karena semakin trimesternya meningkat, maka kebutuhan yang dibutuhkan juga semakin tinggi naik. Ini contohnya ada energi. Energi dibutuhkan sekitar 300 kilokalori pada trimester kedua dan ketiga. Sedangkan protein 20 gram, lemak 10 gram, karbohidrat 40 gram. Atau setara dengan satu mangkuk bubur kacang hijau dan telur ayam rebus 1 butir, sekitar 55 gram. Selanjutnya ini ada penambahan zat gizi lainnya beserta fungsi dan contoh bahan makanannya. Untuk trimester pertama, zat gizi yang sangat dibutuhkan itu asam folat, di mana fungsinya ini untuk membentuk sistem syaraf pusat termasuk otak. Nah, bahan makanan di sini yang dianjurkan untuk ibu hamil itu ada sayuran berdaun hijau, tempe, serealia, atau kacang-kacangan yang lain. Selanjutnya ada asam lemak tak jenuh. Fungsinya di sini untuk tumbuh kembang sistem saraf pusat dan otak. Ya sama seperti asam folat tadi. Nah, bahan makanan di sini itu ada ikan laut, misalnya ikan tenggiri, ikan kembung, ikan tuna, dan ikan tongkol. Selanjutnya ada vitamin B12. Fungsinya itu untuk perkembangan sel janinnya. Bahan makanan yang dianjurkan ini hasil ternak dan produk olahannya, misalnya kayak keju, yogurt, dan lain sebagainya seperti itu. Lalu produk olahan kacang kedelai, misalnya tempe dan tahu. Untuk vitamin D-nya, ini fungsinya untuk membantu menyerap kalsium dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Contoh bahan makanannya itu ada ikan salmon, susu, dan lain sebagainya. Nah, di trimester kedua, ini ada zat gizi vitamin A, di mana fungsinya di sini itu untuk proses metabolisme, pembentukan tulang, serta sistem syaraf. Bahan makanan yang dianjurkan itu misalnya ada daging ayam, telur, bebek, kangkung, wortel, dan buah-buahan berwarna kuning hingga merah. Selanjutnya itu ada kalsium atau Ca. Fungsinya itu untuk pembentukan tulang dan gigi, janin, serta ibu. Bahan makanannya itu contohnya ada yogurt, bayam, jeruk, dan roti gandum. Selanjutnya itu ada zat besi atau Fe. Fungsinya untuk membentuk sel darah merah, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh dan janin. Bahan makanannya contohnya ada kacang-kacangan, sayuran hijau, daging sapi, hati sapi, dan ikan. Ya, jadi di sini selanjutnya ada trimester ketiga. Zat gizi yang dibutuhkan saat trimester ketiga itu yang pertama ada vitamin B6. Nah, fungsinya di sini untuk membantu proses sistem syaraf. Bahan makanan yang dianjurkan ini ada kacang-kacangan, hati, gandum, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya itu ada serat. Serat di sini itu fungsinya untuk memperlancar buang air besar atau mengatasi sembelit. Nah, bahan makanannya itu ada sayuran dan buah-buahan. Yang ketiga ada vitamin C. Fungsinya ini untuk membantu penyerapan zat besi dan antioksidan. Contoh bahan makanannya ada kol, nanas, pepaya, jambu, jeruk, tomat, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada seng atau Zm. Nah, fungsinya di sini untuk membantu proses metabolisme serta kekebalan tubuh. Bahan makanannya itu ada, contohnya ada kacang-kacangan, hati sapi, telur, daging sapi, dan lain sebagainya. Yang terakhir itu ada yodium.
Nah, fungsinya di sini itu untuk mengatur suhu tubuh, membentuk sel darah merah, serta fungsi otot dan syaraf. Nah, bahan makanannya ini contohnya ada garam dapur, udang segar, ikan laut, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ini ada contoh jumlah atau porsi untuk satu kali makan seorang ibu hamil ya. Nah, kategori yang pertama itu ada nasi, beratnya itu sekitar 200 gram atau setara dengan 1 gelas. Yang kedua itu ada lauk pauk hewani, bisa ayam, daging, ataupun ikan, beratnya 40 gram. Misalnya ikan itu sepertiga ekor sedang, ayam 1 potong sedang, daging 2 potong kecil. Selanjutnya ada lauk nabati. Lauk nabati ini bisa tempe, tahu, kacang-kacangan. Ya, nah, beratnya ini tempe sekitar 50 gram, tahu 100 gram, kacang-kacangan 25 gram. Ada sayuran, beratnya 100 gram atau setara dengan 1 piring atau 1 mangkok. Tapi setelah dimasak ini ya. Nah, kategori selanjutnya itu ada buah-buahan. Beratnya sekitar 100 gram atau setara dengan 2/4 potong sedang. Nah, di sini juga ada frekuensi makan dalam sehari. Jadi umumnya kan makan itu sebanyak 3 kali makan utama, pagi, siang, dan malam. Tapi di sini ketika hamil itu juga dianjurkan untuk 2 kali makan selingan. Jadi ada makan pagi, selingan pagi, makan siang, selingan siang, dan makan malam. Atau tapi selingannya ini dalam porsi yang kecil ya, jadi enggak seperti makan makanan utama gitu. Selanjutnya itu ada bahan makanan yang harus dihindari atau dibatasi oleh seorang ibu hamil. Yang pertama itu menghindari makanan yang diawetkan, karena biasanya makanan yang diawetkan itu kan mengandung bahan makanan yang kurang aman, baik untuk janinnya maupun untuk si ibu hamilnya. Yang kedua, menghindari daging, telur, ataupun ikan yang dimasak kurang matang, karena daging, telur, atau ikan yang dimasak kurang matang itu mengandung kuman yang nantinya bisa berbahaya untuk si janin. Yang ketiga, membatasi kopi dan coklat. Kenapa kita seorang ibu hamil itu harus membatasi kopi dan coklat? Ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, karena di kopi ataupun coklat itu mengandung kafein yang bisa meningkatkan tekanan darah. Nah, selanjutnya ada membatasi makanan yang mengandung energi tinggi, seperti yang mengandung gula, lemak, dan lain sebagainya. Misalnya ada keripik ataupun cake. Yang selanjutnya membatasi makanan yang mengandung gas. Contohnya itu ada nangka, ada kol, ubi, jalar, dan lain sebagainya, karena makanan yang mengandung gas ini nantinya bisa menyebabkan keluhan nyeri ulu hati pada ibu hamil. Yang keenam itu membatasi konsumsi minuman ringan atau soft drink, karena soft drink ini kan mengandung energi yang tinggi, mengandung gula yang tinggi, yang nantinya ini bisa berakibatkan pada berat badan ibu hamil meningkat berlebih, dan bayi juga lahir di atas normal, berat badan di atas normal, seperti itu. Yang selanjutnya, ini ada contoh susunan menu untuk ibu hamil. Yang pertama, itu pagi. Pagi susunan menunya itu bisa 1 piring nasi, 1 butir telur ceplok, 1 mangkok sayuran, daun singkong, katuk atau lainnya, 1 gelas susu, 1 potong buah pepaya. Yang kedua itu ada selingan. Selingannya itu bisa 1 potong kue tradisional, 1 gelas jus buah. Untuk yang siang itu bisa 1-2 piring nasi. Selanjutnya ada 2 potong sedang tempe atau tahu. Lalu
ada 1 potong ikan goreng dan 1 mangkok sayuran serta 1 buah jeruk. Nah, di sini ada akibat kurang gizi pada ibu hamil. Sebenarnya jika ibu hamil kekurangan gizi, itu akibatnya bisa pada pertumbuhan janin yang terhambat. Jadi kan ketika seorang ibu itu kekurangan gizi, artinya dia itu kurang nutrisi yang nantinya disalurkan kepada bayi. Seperti yang saya sudah bilang, bahwa ketika kita sedang mengandung pada masa kehamilan, kita tidak hanya memberi makan pada diri kita sendiri, tetapi juga pada si janin. Ketika kita kurang asupan nutrisi, otomatis si janin pun akan kekurangan nutrisi, sehingga hal ini bisa menyebabkan berat badan lahir rendah pada si bayi. Selanjutnya ada prematur. Nah, gizi ibu hamil yang tidak tercukupi dengan baik juga bisa menyebabkan bayi lahir sebelum waktunya. Nah, di mana bayi prematur ini nantinya lebih rentan sakit serta belum dapat menyusu dengan baik dan memiliki imunitas yang lebih rendah dari bayi-bayi yang lahir dengan normal. Serta juga fungsi organ-organnya belum berkembang dengan sempurna. Karena kan ketika bayi lahir prematur, memang organnya itu belum terbentuk sempurna, seperti itu. Selanjutnya ada kecacatan janin. Nah, jika kebutuhan gizi pada ibu hamil ini tidak terpenuhi dengan optimal, maka seperti yang saya sebutkan tadi, nutrisi yang didapatkan oleh bayi pun tidak banyak, sehingga perkembangan organ-organ dalam bayi itu juga dapat terganggu, serta yang nantinya bisa membawa cacat bawaan dari lahir, seperti itu. Selanjutnya itu ada kematian janin. Jadi hal yang terburuk yang bisa terjadi pada janin ya seperti ini, kematian janin atau yang biasa disebut dengan abortus, kematian janin dalam kandungan. Nah, yang lebih parah bisa juga menyebabkan kematian si ibu karena ketika wanita yang sebelum hamil memiliki berat badan yang kurang, lalu sudah memiliki masalah gizi, lalu dia hamil, maka ini resikonya itu lebih lebih tinggi seperti itu, karena ketika hamil kita ada janin di dalam yang membutuhkan asupan nutrisi, sedangkan si ibunya juga kekurangan nutrisi. Nah, ini nih yang bisa menyebabkan kematian ibu juga. Jadi resikonya lebih tinggi seperti itu. Nah, makanya saya sangat-sangat anjurkan kepada ibu hamil itu untuk memperhatikan asupan nutrisi baik sebelum hamil maupun saat hamil seperti itu. Nah, sekian kiranya penyuluhan mengenai gizi pada ibu hamil. Untuk ibu-ibu, apakah ada yang ingin bertanya? Saya mau bertanya, Bu. Iya, baik. Tolong sebutkan namanya ya, Ibu ya. Perkenalkan, nama saya Ibu Resti. Saya mau bertanya, apa perbedaan kebutuhan gizi ibu hamil di trimester 1, 2, dan 3? Oh ya, baik. Jadi, apa sih perbedaan kebutuhan gizi ibu hamil? Di tiap-tiap semesternya ya, Ibu ya, di semester 1, 2, maupun 3. Nah, jadi seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa semakin tingkat trisemesternya tinggi, maka kebutuhan ibu hamil itu semakin tinggi juga, karena
asupan nutrisi yang dibutuhkan si bayi di tiap-tiap semesternya itu semakin banyak juga untuk perkembangan untuk perkembangan organ-organ si bayi, si janin seperti itu. Jadi misalnya nih di semester pertama sudah saya contohkan tadi bahwa energi yang dibutuhkan di trimester pertama itu penambahannya hanya 180 kilokalori, proteinnya 20 gram, lemaknya 6 gram, karbohidratnya 25 gram. Tapi lain lagi di trimester 2 dan 3, ketika menaiki trimester, penambahannya pun ikut bertambah seiring dengan pertumbuhan janin, perkembangan dan pertumbuhan janin yang dibutuhkan. Jadi energinya di sini akan naik sekitar 300 kilokalori pertambahannya. Proteinnya 20 gram, lemaknya 10 gram, karbohidratnya 40 gram. Seperti itu Ibu. Intinya di tiap semesternya pasti zat-zat gizi yang dibutuhkan Ibu baik oleh Ibu maupun janin pasti bertambah. Seperti itu Ibu perbedaannya Ibu. Oh, baik. Terima kasih untuk jawabannya. Sama-sama Ibu. Selanjutnya apakah ada pertanyaan yang lain dari Ibu? Dari ibu-ibu yang lain? Sebelumnya makasih ya Bu. Terus saya mau bertanya. Ya, silakan Ibu. Sebutkan namanya Ibu ya. Iya, nama saya Desti Bu. Terus saya mau bertanya. Kan saudara saya lagi hamil trimester pertama. Nah itu kalau makan nasi mual sama muntah, gimana cara ngatasinnya ya? Oh iya, karena kan ketika kita hamil tuh mungkin berpengaruh ya Ibu ya terhadap kayak pola makan dan lain sebagainya. Jika saudara Ibu itu ketika makan nasi mual, mungkin bisa diganti dengan karbohidrat yang lain nih Ibu. Kan zat gizi karbohidrat itu nggak hanya di nasi ya Bu ya. Kita ada di kentang, ada di roti, ada di mie. Tapi mie-nya juga jangan mie yang mengandung bahan pengawet ya Ibu. Karena kan tadi sudah dijelaskan Ibu, bahan makanan yang diawetkan itu cukup nggak baik ya Ibu ya buat janin maupun ibu hamilnya. Nah, makanya kita dianjurkan ketika makan nasi mungkin mual ya Bu, mungkin bisa diganti tuh dengan kentang. Kalau kentang pakai gitu juga bisa diganti tuh dengan roti atau dengan bahan makanan yang lainnya Ibu. Boleh dicoba tuh Bu ke saudara Ibu ya Bu ya. Ya, makasih Bu ya. Ya, sama-sama Bu. Ada pertanyaan yang lain? Silakan Ibu. Ibu, kalau nggak ada pertanyaan yang lain, kiranya saya cukupkan sekian ya Ibu dari presentasi penyuluhan dari kami selaku mahasiswa Gizi Andalusia. Kiranya saya mohon maaf apabila dalam penjelasan saya ini banyak yang kurang jelas atau seperti kurang bisa dipahami dan lain sebagainya. Saya mohon maaf. Saya juga berterima kasih kepada ibu-ibu, kepada Bapak Camat, kepada rekan-rekan saya untuk partisipasinya dalam mengadakan penyuluhan ini sehingga penyuluhan ini bisa berjalan dengan baik ya. Ibu, Bapak Camat dan rekan-rekan saya. Sekiranya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.